Jalan senyap Oli Dono Kambe mewujudkan mimpi Samratulangi. Ada ungkapan yang sangat terkenal dari Samratulangi. Cita-citaku setinggi gunung Kelabat, apa daya hanya sampai di air Madidi. Ungkapan ini sangat terkenal dan mengandung makna motivasi yang sangat kuat. Bayangkan seorang Samratulangi yang sangat hebat menganggap dirinya baru mencapai kaki gunung Kelabat. Maka kita generasi peneruslah yang harus bangkit untuk mencapai puncak gunung Kelabat tersebut. Tidak banyak yang terpanggil untuk mewujudkan cita-cita itu. Dari yang tidak banyak itu, hari ini kita tahu ada seorang Oli Dono Kambe yang terus mendaki, menapaki anak tangga perjuangan satu demi satu. Tentu ini tidak mudah, tapi dia tidak surut dan pantang mundur. Kenapa Oli saya katakan satu dari sedikit yang bercita-cita mewujudkan mimpi Om Sam? Karena kecintaan Oli Dono Kambe pada Sulawesi Utara yang sangat kuat. Buktinya apa? Saat Kabinet Indonesia Bersatu mau disusun, Oli diminta oleh Presiden Jokowi untuk duduk sebagai menteri di dalam kabinetnya. Hal ini pun sudah direstui oleh Megawati Soekarno Putri. Namun Oli memilih untuk berjuang bersama rakyat Sulut. Kenapa pilihannya lebih mau menjadi gubernur ketimbang menjadi menteri di kabinet Jokowi? Padahal waktu itu dia disebut-sebut akan mengisi jabatan sebagai menteri dalam negeri. Jawaban Oli sederhana. Dia ingin memastikan mengawal langsung untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju. Mari kita lihat apakah dia benar-benar melakukannya. Untuk membangun Sulut dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pusat dan daerah. Disinilah peran besar Oli yang memiliki akses pengambil keputusan di pusat kekuasaan. Maka tidak heran berkat lobi-lobi, Presiden pun sudah beberapa kali berkunjung ke Sulawesi Utara. Dan ini belum pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kunjungan sejumlah menteri untuk menindaklanjuti program-program yang diusulkan Oli Dono Kambe kepada Presiden Jokowi. Alhasil sejumlah proyek infrastruktur nasional maupun pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Kepulauan Sangihe dan Talaut, jalan tol Manado Bitung yang juga bakal dilanjutkan dengan jalan tol Tomohon Amurang hingga Kota Mobagu, Waduk Kuil, jalur kereta api Bitung Makassar, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung dan KEK pariwisata Likupang, perluasan Bandara Samratulangi, dan masih banyak proyek infrastruktur yang sudah disetujui dalam tahap perencanaan pembangunan maupun tahap pelaksanaan. Akibat iklim investasi yang kondusif di Sulut, sejumlah investasi besar masuk ke Sulawesi Utara. Apakah itu perhotelan, rumah sakit bertaraf internasional, dan masih banyak modal swasta yang menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi itu masuk ke Sulawesi Utara. Bisa dibayangkan puluhan triliun rupiah, bahkan mungkin ratusan dana pembangunan sedang datang ke Sulawesi Utara. Ini yang terkait dengan program pembangunan nasional yang bersumber dengan APBN. Sementara pembangunan yang bersumber dari APBD juga mengalami lonjakan signifikan. Kita lihat dana APBD sebelum Ode memimpin masih sekitar 1-2 triliun. Kini menyentuh hingga 4 triliun atau naik 200%. Ini sudah jelas berdampak pada peningkatan anggaran pembangunan baik infrastruktur maupun non-infrastruktur di Sulawesi Utara. Maka tidak heran selama masa kepemimpinan ODSK tingkat kesejahteraan masyarakat sangat terasa, dan ini bisa diukur dari naiknya UMP daerah yang cukup tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Tidak heran pertumbuhan ekonomi Sulut berada pada rata-rata angka 5-6% sejak 3 tahun terakhir, dan ini di atas rata-rata nasional. Sayangnya kecepatan pembangunan yang sedang dilakukan oleh ODSK mendadak berhenti ketika negara mengumumkan pemberlakuan PSBB atau semacam lockdown akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya di Sulawesi Utara yang terdampak, hampir seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia secara global terkena dampak, dan ini mengalami resesi ekonomi global. Di Indonesia secara keseluruhan roda ekonomi yang macet membuat kemiskinan melaju dengan kencang. Syukurlah di Sulawesi Utara meski sangat terasa dampaknya, tapi daya tahan ekonomi warga ternyata cukup kuat
dan boleh dibilang masih bisa survive di tengah pandemi global ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena daya tahan ekonomi sudah terbangun sejak ODSK memimpin Sulawesi Utara. Yang kedua, sumber daya alam dan potensi pertanian yang cukup baik membuat masyarakat masih memiliki cadangan konsumsi. Dan ini barangkali yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa sektor pertanian, terutama pertanian hortikultura dan tanaman pangan, justru lebih besar mampu berkontribusi dibandingkan sektor perkebunan seperti kelapa dan cengkeh. Karena tanaman tahunan ini merupakan komoditas internasional yang harganya ditentukan oleh pasar internasional. Hanya orang yang kurang pemahaman yang percaya bahwa harga kopra dan cengkeh ditentukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal harga ini sangat ditentukan oleh mekanisme internasional. Lalu apa strategi ODSK untuk kemajuan Sulut? Banyak yang sanksi, banyak yang bingung, bahkan ada yang menciptakan hoax. Tapi Ode bukan orang yang suka mengumbar-ngumbar program. Dia berjalan dalam senyap. Perlahan satu persatu programnya mulai terwujud. Oli Dondo Kambe tidak ragu mendatangi bos-bos besar di Jakarta, mulai dari lingkaran istana hingga menteri dan pemangku kepentingan lainnya. Satu persatu dia lobi agar Sulawesi Utara yang selama ini tidak muncul pada peta program strategis nasional, kini bukan saja nongol, malah menjadi prioritas. Yang paling mutakhir adalah soal pajak pertambahan nilai, PPN pertanian yang dirasa sangat mencekik petani itu. Dengan lobi-lobi yang dilakukan oleh Oli, alhasil pemerintah pusat menurunkan persentasi dari 10% hanya 1% saja. Dan usulan ini membuat petani seluruh Indonesia bersyukur dan tidak harus dibebani oleh beban PPN pertanian yang cukup mencekik itu. Apakah Jokowi mendengarkan Oli? Memang hubungan Oli dan Jokowi cukup baik. Suka atau tidak suka, Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah anggota PDI Perjuangan yang semenjak awal karir politiknya, baik dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari PDI Perjuangan sebagai rumah politik di mana Jokowi ikut berteduh. Maka tidak usah ditanya, hubungan Oli dan Jokowi tentu secara politik sangat baik dan juga secara personal. Oli memiliki kedekatan khusus, maka tentu tidak ada kendala bagi Gubernur Sulawesi Utara untuk berkomunikasi dengan Presiden, termasuk semua agenda-agenda besar untuk mewujudkan mimpi Samratulangi, yaitu mewujudkan Sulut yang maju terdepan di kawasan Pasifik. Maka tidak heran berbagai pembangunan di Sulawesi Utara sementara berlangsung dengan sangat pesat. Aktivitas ekonomi pun sangat bergairah, iklim investasi sangat kondusif. Bahkan sejumlah penerbangan internasional mulai masuk ke Sulawesi Utara. Sayangnya, Covid memang merubah banyak hal. Seluruhnya masih takluk pada kondisi pandemi yang masih belum memiliki kepastian berakhir. Tapi bagaimanapun, semua usaha Oli tersebut akan terus digenjot dan tetap akan terwujud dalam kondisi new normal. Kita doakan agar Oli Dondo Kambe dan Seven Kando terus sehat dan terus bersemangat untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, bukan hanya di Indonesia tapi di kawasan Pasifik. Tabea pakatuan wo pakalawiran.